Pemerintah Kota Kediri terus berkomitmen mencegah terjadinya tindak korupsi kepada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Sosialisasi anti korupsi ini digelar Inspektorat Kota Kediri di Hotel Grand Surya Kota Kediri pada Kamis 7 Desember 2023 kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2023. Sosialisasi pencegahan tindak pidana anti korupsi ini menghadirkan narasumber Arief Nur Cahyo dari KPK RI. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmat Haribasuki, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Jatmiko, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Camat dan Lurah se-Kota Kediri. PJ Wali Kota Kediri Zanariah membuka secara simbolis sosialisasi anti korupsi, pencegahan tindak pidana korupsi. Pada kesempatan ini, Zanariah mengungkapkan pemerintah Kota Kediri terus memegang komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mulai dari transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga akuntabilitas pelaporan keuangan. Komitmen tersebut membuahkan hasil karena Kota Kediri sudah 9 kali berturut-turut mendapatkan predikat WTP dari BPK. Dalam pelayanan kepada masyarakat, DPM PTSP Kota Kediri mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dari Kemenpan RB. Selain itu, PJ Wali Kota Kediri juga menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari Inspektorat, per Desember ini, pemerintah Kota Kediri sudah menginput 95% dokumen capaian aksi pencegahan korupsi dalam Monitoring Center for Prevention atau MCP. Pada tahun 2022, Kota Kediri menempati peringkat 16 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur pada survei penilaian integritas dengan skor 77,10. Angka ini melebihi indeks nasional SPI sebesar 71,94. Melihat capaian-capaian yang telah diraih Kota Kediri, Zanariah berpesan agar tidak berpuas diri dulu, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai kurang. Dalam sebuah survei optimisme oleh GNFI, pada November tahun ini generasi muda menempatkan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai permasalahan utama di Indonesia. Berdasarkan data BPS bahwa indeks perilaku anti korupsi Indonesia tahun 2023 sebesar 3,92, menurun dari tahun lalu sebesar 3,93. Melihat data dan fakta tersebut, PJ Wali Kota Kediri memberikan beberapa hal yang harus diberikan penguatan, yaitu komitmen pada integritas menghindari perilaku korupsi. Lalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan masyarakat. Implementasi pengawasan internal dan eksternal. Edukasi dan sosialisasi anti korupsi, baik di pemerintah, lembaga pendidikan maupun di masyarakat. Terakhir, sinergi dan kolaborasi antara OPD, DPRD dan jajaran samping untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi. Dia 2023 yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti korupsi sebagai berikut. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intelijen Pemerintah, Permendagri Nomor 88 Tahun 2002 tentang Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023. Peserta kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyuluh Anti Korupsi, adapun peserta yang diundang pada tanggal hari ini 7 Desember 2023, Ketua dan anggota DPRD Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri, para asisten Sekretaris Daerah Kota Kediri, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Kota Kediri.
Dan kami juga laporkan Ibu PJ Wali Kota bahwa besok juga akan ada kegiatan yang sama dengan undangan dari masyarakat, khususnya kelompok masyarakat. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember dan 8 Desember di Grand Surya Hotel Kediri. Bapak Ibu, kegiatan sosialisasi anti korupsi ini untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik untuk penyelenggara negara maupun masyarakat. Upaya anti korupsi harus menjadi pedoman bagi setiap pengelola keuangan negara sehingga tidak ada anggaran yang disalahgunakan. Bapak Ibu sekalian, dengan partisipasi aktif dari semua pihak diharapkan korupsi dapat dikurangi dan negara dapat menuju masa depan yang lebih bersih dan bermartabat. Sesuai dengan tema Hakodia tahun 2023, yaitu sinergi berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Demikian yang dapat saya laporkan, Bu, dan kami mohon kepada Ibu PJ Wali Kota Kediri berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara sosialisasi anti korupsi pada hari ini. Dan kami mohon maaf apabila pada pelaksanaan sosialisasi ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita semua. PJ Wali Kota Kediri, Ibu Dr. Insinyur Zanaria MSI berikut membuka rangkaian acara sosialisasi anti korupsi dengan tema pencegahan tindak pidana korupsi pada perangkat daerah. Kepada beliau, disilakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara sosialisasi anti korupsi yang diselenggarakan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia atau yang Hakodia tahun 2023. Sejak tahun 2003 bahwa Perserikatan Bangsa PBB menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi. Penetapan Hakodia merupakan bentuk komitmen bangsa-bangsa dunia melawan korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Bahkan kejahatan korupsi disebut sejajar dengan terorisme dan penyalahgunaan narkoba karena itu menggerogoti, meresap ke dalam darah. Karena korupsi merupakan kejahatan sistemik yang dampaknya sangat besar karena kejahatannya ekstraordinari, maka harus ditangani dengan strategi yang ekstraordinari dan sistem. Mulai dari pendidikan masyarakat yang tadi saya sampaikan, saya diminta oleh Pak Kapolika dalam makanan ini, kemudian dari tangan teman-teman di Satuan Pendidikan Indonesia. Saya bersyukur sampai sekarang bersyukur pada salah satu ya, itu panjangan kontrak dan akan sudah apa kalau ada perpanjangan kontrak, pemanjangan pelaksanaan pekerjaan kalau itu nanti ya. Selain dari pendidikan masyarakat dari pencegahan dan kan mengingatkan Pak nanti hari ini juga melalui pendidikan dan juga pencegahan makanya nanti ada perpanjangan. Pemerintah Kota Kediri terus memegang komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini terus diimplementasikan setiap tahapan, mulai dari transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga akuntabilitas laporan keuangan. Alhamdulillah, Kota Kediri sudah 9 kali berturut-turut mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dalam pelayanan pada masyarakat. PSP Kota Kediri sudah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK dari BPK pada tahun 2022. Berdasarkan laporan dari Inspektorat per Desember ini, pemerintah Kota Kediri sudah 95% capaian aksi pencegahan korupsi dalam Monitoring Center for Prevention atau MCP. Semoga tinggal 5% lagi ya Pak Inspektor ya, hitungan hari ini. Selain itu pada tahun 2022 Kota Kediri menempati peringkat 16 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur pada survei penilaian integritas
SPI dengan skor 77,10. Angka ini melebihi indeks nasional SPI yang sebesar 71,94. Namun dari capaian tersebut kita masih perlu terus berupaya lebih keras lagi karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai kurang kitanya. Tercatat dalam sebuah survei optimisme oleh Good News from Indonesia (GNFI) pada November tahun ini, generasi muda menempatkan korupsi dan nepotisme atau singkatannya KKN sebagai permasalahan utama di Indonesia. Lalu menurut data BPS, indeks perilaku anti korupsi Indonesia tahun 2023 sebesar 3,92 dari skala 1 sampai 5. Angka ini menurun 0,01 poin dari tahun lalu sebesar 3,93. Nanti berikutnya, kalau pertemuan tidak boleh melebihi yang di depan datangnya. Itu salah satu untuk disiplin anti korupsinya, dasar-dasarnya. Sementara itu, berdasarkan laporan Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 1 sampai 100 nilai ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Bapak Ibu semua yang hadir melihat data dan fakta tersebut, hal ini perlu menjadi perhatian dari pengambilan sikap bersama. Maka pada momen peringatan Hak Kordia ini, mari kita bersama-sama menguatkan fondasi tata kelola pencegahan korupsi di Kota Kediri melalui beberapa hal. Yang pertama, komitmen pada integritas menghindari perilaku korupsi. Poin-poin komitmen itu nanti bisa dijelaskan oleh Pak Arief. Yang kedua, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan masyarakat. Kalau saya tangkap ini, pada saat kita melakukan kegiatan harus ada bukti foto, dokumentasi dan lain-lain, salah satunya transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, implementasi pengawasan internal dan eksternal, baik oleh dari dalam maupun dari luar. Misalnya ada survei ke sana, mengisi, jadi kita bisa melakukan perbaikan. Tapi saya belum lihat lagi apakah sudah dilakukan atau belum di NPT kita. Yang keempat, edukasi dan sosialisasi anti korupsi baik di pemerintahan, lembaga pendidikan maupun di masyarakat. Serta yang kelima, sinergi dan kolaborasi antara OPD, DPRD dan jajaran samping untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi. Dan alhamdulillah kita juga dapat kolaborasi antara OPD, DPRD dan jajaran samping. Ada Kapolres nggak ada Dandim, karena di sini ada beberapa Dandim, ada Bugip, ada ya Kejari, ada Pengadilan Negeri. Saya juga belum bertemu, tapi mungkin bisa sama-sama. Dan itu semua diawali dari kita sebagai figur publik yang dikenal masyarakat. Melalui sikap dan perilaku yang kita lakukan, masyarakat akan lebih mudah terinfluence atau terpengaruh dan mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi kita tuh karena kita pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik, maka kita akan dicontoh. Dan semoga dengan berbagai hal yang kita upayakan ini, dan saya alhamdulillah sudah masuk 1 bulan sebagai penjabat Pak Arief, dan semua menyambut baik. Nggak tahu, tapi kalau Pak Menteri kemarin saya dibilang perhatikan nanti kalau sudah selesai dari penjabat, pada saat melepas itu banyak yang nangis, berarti itu sayang kepada para penjabat. Tapi jadi saya merinding juga, semoga nanti kalau saya dilepas pada nangis. Enggak mau apa mau pura-pura terserah. Tapi kalau waktu saat dilepas itu pada tidak datang, itu terlihat bahwa tidak disukai. Itu Pak Menteri Dalam Negeri kemarin memberikan pelajaran kepada kami semua di Jakarta. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan salam dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Kami dipanggil arahannya cuma satu, tidak boleh arogan, bersih yang tadi hari baru ini kita omongkan. Ya itu saja sebenarnya.
1,5 jam lebih kurang kami dipanggil ini Pak Arif kemarin, makanya saya baru sampai. Setelah itu saya konsolidasi dengan beberapa pejabat di pusat untuk bagaimana pelaksanaan tahun depan, dan salah satu juga untuk PKK saya juga lakukan dengan Ibu Menteri, Ibu Trikito Karnavia mengarahkan. Nah itu jadi salah satu upaya saya setelah 1 bulan kurang lebihnya. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong mulai hari ini tidak ada yang tidak berani untuk memberikan saran masukan kepada saya sebagai penjabat. Semoga ingatkan saya untuk tidak jadi arogan. Hal-hal kenapa saya mengajak untuk berdisiplin diri harus mulai dari kita. Jadi kalau undangan jam 8.30 saya usahakan jam 8.15 saya sudah di sini, tapi mohon maaf ini Pak Arif, karena belum siap makanya saya ditahan, katanya jangan Ibu duluan. Padahal saya mau merubah itu Pak Sekda, pokoknya saya duduk duluan. Kalau Bapak Menteri Dalam Negeri jam 8 langsung pintu ruang rapat itu ditutup, jadi kita tidak bisa dapat informasi apa yang beliau bahas. Nah semenjak itu kita semua langsung ikut. Pokoknya saya kalau jam 8 inflasi, jam 6.12 menit saya sudah nyampe di kantor, duduk di lobi nungguin beliau datang, karena beliau tidak jarang rapat kayak kita Pak. Jadi beliau duduk di lobi kantor, di situ kita duduk ngobrol. Pertama kali datang ke sini Pak, saya HP 3 nomor, 1 yang terdaftar, ya kan harus terdaftar 1 kan ya, untuk di monitor. Karena 24 jam HP itu harus hidup, terus 24 jam juga siap diperintah. Sabtu Minggu masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai dibuka secara simbolis oleh PJ Wali Kota, narasumber Arif Nur Cahyo dari KPK RI langsung menyampaikan materi cara pencegahan anti korupsi di wilayah pemerintah daerah. Menurut Arif, siapapun juga bisa melawan korupsi dimulai dari kita, sekitar kita, bahkan bisa dimulai dari hal terkecil. Mengembangkan integritas dan juga pilihan terhadap korupsi dengan mendaftar sebagai penyuluh anti korupsi. Dan terus terang Ibu, ini tidak ada biaya yang dipungut, tapi intinya adalah komitmen dari para pendaftar dan sebagainya. Setelah itu bagaimana tidak lanjut. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah pensiun. Hari ini pun saya kepala dinas dukcapil, Pak Lurah dan sebagainya, Ustaz dan sebagainya bisa menjadi bagian dari penyuluh anti korupsi. Bisa menjadi bagian dari penyuluh anti korupsi. Ya. Bisa dari masyarakat, ya. Pak Lurah, kepala desa, dosen, guru dan sebagainya. Alhamdulillah di Jawa Timur sudah ada yang namanya forum penyuluh anti korupsi yang ada di Jawa Timur. Tentunya itu semua ada sertifikasi juga dari KPK. Jadi forumnya namanya forum penyuluh anti korupsi Jawa Timur Pak Jati. Alhamdulillah ini semua bisa menjadi jalan depan terkait dengan agenda perencanaan. Kemudian tadi ada koordinasi dan koordinasi. Kira-kira koordinasi atau ada koordinasi yang kemana? Ya. Jadi dalam kegiatan tupoksi kami melakukan koordinasi, kami diberikan kewenangan. Yang pertama, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, kami bisa meminta laporan kepada instansi yang berwenang dalam hal upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah yang disebutkan dari PJ tadi terkait dengan MCP dan sebagainya. Itu merupakan sarana dalam atau sebuah laporan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi yang berisi informasi yang ada. Dan kalau kita lihat di sana semangatnya dalam MCP itu semuanya juga bermuara pada 2 hal sampai disampaikan PJ, yaitu apa? Transparansi dan akuntabilitas, semuanya ke sana. Jadi indikator maupun subindikator yang dalam ICP ini sebenarnya sedang fungsi dari
Bapak Ibu sekalian, tupoksi dari UPD sekalian. Tapi tentunya kita rangkum dalam sebuah format pelaporan yang dinamakan monitoring center for prevention. Bahkan dulu sebelum ada sistem, kita awali dari mana? Kita awali dengan ya update dengan teman-teman yang di daerah dan sebagainya. Jadi di dalam NCP ini minimal ada 8 area. Ada 8 area yang menjadi fokus perhatian dari KPK juga. Mungkin nanti yang pertama terkait dengan apa? Dengan perencanaan penganggaran, perencanaan penganggaran. Kedua, pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, perizinan. Yang keempat, manajemen ASN. Manajemen ASN ini ya mungkin kedengarannya agak sepele, tapi ternyata manajemen ASN ini sebenarnya sebuah upaya pencegahan ya, di sektor tata kelola ASN, mulai dari seleksi, promosi, rotasi dan sebagainya. Karena sampai dengan hari ini kami masih banyak mendengar, khususnya di Jawa Timur itu masih banyak terjadi yang namanya apa? Jual beli jabatan. Sampai dengan hari ini. Jadi misalnya ada yang promosi dan sebagainya, terus mungkin mana bisa kepala daerah mengganti, tiba-tiba ada segera ada mutasi dan sebagainya, kadang-kadang masih kita temukan atau kita dengar informasi terkait dengan apa? Dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka kegiatan apa? Promosi dan juga lokasi. Itu hal yang klasik ya, dan sebenarnya sejak ada di mana? Zaman masa Pak Junting juga ada. Ya, ada. Alhamdulillah. Itu Pak, mudah-mudahan selalu aman Pak. Karena tetangga Bapak kanan kiri sudah ada. Ya kan? Mulai dari yang sebelah kiri, sebelah kanan juga sudah ada, sebelah timur ada, sebelah barat pernah ada. Sebelah barat kita pernah ada. Mudah-mudahan kiri yang kecil tapi seksi katanya. Mudah-mudahan tidak terbawa terkait dengan arus dari jual beli jabatan tadi. Karena apa? Kotanya kecil, hanya 3 kecamatan, 46 kelurahan, sangat kecil ini, sangat kecil. Sehingga informasi pun juga ya cepat dan tidak akan kemana-mana. Apalagi apa? Banyak teman-teman KPK yang dari Kediri juga cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau 7 nanti kita tunggu Bapak. Jadi sebelum kita menjelaskan bagaimana upaya-upaya pencegahan untuk COVID dan sebagainya, ini sedikit data. Karena kalau Bapak itu kan pasti kritis nih. Ya Bapak ngomong doang, mana datanya dan sebagainya. Ini tidak dengan korupsi berdasarkan instansinya Pak. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat posisi saya ada di mana kira-kira dan sebagainya. Mulai dari swasta, ya korporasi lain-lain, pengacara, pengisi, jaksa, hakim, eselon 1, 2, 3, 4, wali kota, bupati, ya, ada gubernur, komisioner, terkait dengan DPRD. Honorer amat katanya. Tapi pada hakikatnya apa? Bapak Ibu para ASN itu apa? Sebenarnya juga bayar honorer semuanya. Sebelum ada yang namanya TPP dan sebagainya. Jadi kita kembali ke manajemen ASN dan itu salah satu program Korsubka pertama kali ketika kita ada adalah bagaimana penghasilan teman-teman di daerah itu juga signifikan, bisa menaik kenaikan dan sebagainya. Karena kalau zaman dulu Pak, baik dari bupati, dan sebagainya Pak, semuanya jadi pegawai honorer Pak. Di dalam DPA-nya Pak, penanggung jawab, pengarah dan sebagainya. Sama dengan PPLK-nya dapat honor semuanya. Ya kan? Kalau kita lihat, cek DPA-nya 4 tahun yang lalu. Ya kan? Intinya dulu banyak sebagai pegawai honorer. Kemudian
kan berkoordinasi dengan teman-teman dari Kemendagri juga, Kemenpan RB, BKN dan sebagainya. Ya, bagaimana kita memakan adalah dengan penghasilan dari TPP, sehingga TPP ini bisa lebih merata. Kalau honor yang menikmati hanya orang-orang tertentu saja. Honor yang menikmati tertentu, tapi dengan TPP mudah-mudahan semua bisa merasakan. Jadi ini berdasarkan instansinya. Kemudian berdasarkan apa ini? Jenis perkaranya dari 2004 sampai dengan 2022. Dan paling banyak kira-kira di area mana? Pastikan Pak Kantor PBJ ini Pak. Ya, karena Kantor PBJ-nya sudah di paling kiri saya. Mantan Kantor PBJ ini. Sudah kiri. Oke, jadi yang paling banyak adalah sektor PBJ dan juga dari perizinan, dan berikutnya atau jenis yang banyak adalah penerapan serta gratifikasi. Itu yang paling banyak. Jadi dari kegiatan pengadaan barang dan jasa, karena apapun ujung-ujungnya apa? Tadi pengadaan barang dan jasa. Sampai dengan hari ini yang paling banyak tangan oleh KPK maupun KPK. Pak, sudah 5 menit Pak? Mau kita teruskan apa enggak ini? Oke, terus ya. Nah, sekarang bicara dari korupsi. Apa itu korupsi? Saya kira Bapak Ibu sudah paham semuanya. Jadi ketika kami baru datang tadi Bu, kita sudah diskusi tentang tadi. Nah, terkait dengan hal apa terkait dengan korupsi dan sebagainya. Intinya ya, yang nggak jauh-jauh sekitar itu saja. Intinya ada PPP, ada penguatan dan sebagainya. Nah, kalau karena korupsi sendiri itu sudah sering kita tinggalkan dan sebagainya. Tetapi ada beberapa teori penyebab kenapa orang melakukan korupsi. Ada beberapa teori yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama ada salah satu apa yang namanya fraud triangle. Ya, fraud triangle. Korupsi terjadi dalam kondisi apa dan apa penyebabnya kira-kira? Yang pertama dari motivasinya atau niatnya. Kalau APH, polisi sama jaksa apa biasanya? Kata-katanya bukan niat tapi apa? Mens rea. Ada mens rea jahatnya atau tidak? Ada itikat tidak baiknya atau tidak? Itu satu penentu pertama. Ketika sesuatu ada fraud dan sebagainya, semuanya mungkin tidak bisa diarahkan ke ranah tipikor. Manakala apa? Niatnya tadi tidak bisa dibuktikan. Ya. Niat yang diwujudkan dalam kegiatan tindakan pidana. Niat yang dinyatakan dalam bentuk tindakan. Domain saya. Ini yang menentukan nanti bahwa sebuah aktivitas Bapak Ibu misalnya kalau dipanggil APH dan sebagainya ya akan dilihat juga apakah betul kesalahan administrasi atau memang ada itikat dan baiknya atau ada niat dari awal dan sebagainya. Itu harus dibuktikan oleh teman-teman dari aparat penegak hukum. Karena apa? Tidak ada yang bisa membaca hati kita Pak. Ya kan niat kita kecuali kita sendiri dan Sang Maha Pencipta. Makanya harus siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tapi kadang-kadang mengurus perizinan dan sebagainya itu masih membutuhkan biaya. Di DPMPTSP sudah rupiah. Tetapi untuk membuat surat pengantar baik dari RT RW maupun mengakui dari kelurahan misalnya masih ada oknum-oknum yang apa? Nah, jalur rokok katanya kan? Oke. Dan ya kalau rokoknya sudah nggak ada berarti kopi misalnya sebagainya. Ada yang seperti itu. Sehingga semua harus kita luruskan kembali. Oke, bisa dilanjut Bapak sekalian? Wah, Bapak ini kalau ngomong terus nanti lama-lama jadi salah semua nih.
Oke, jadi ya kalau kita bicara korupsi ada beberapa hal yang menjadi komponen pembicaraan kita. Yang pertama adalah korupsi itu bisa dinaikkan sebagai sebuah apa? Sebuah perilaku. Korupsi adalah sebuah yang kadang-kadang apa? Ada berasal dari kebiasaan ya sering kita kerjakan. Kebiasaannya kadang-kadang sering kita kerjakan. Kedua, adanya banyak korupsi yang tidak perlu dijelaskan ya. Jelas kalau dampak korupsi ya cukup banyak sebenarnya. Termasuk kalau TTP kita kecil itu juga dampak korupsi. Atau gaji kita masih kecil itu juga masuk sebagai dampak dari korupsi. Minimal apa? Korupsi dari penerimaan negara atau daerah yang masuk. Pak Ketua DPKD apa? Gantinya Pak Sekda. Ya. Persiapan. Bagaimana mengoptimalkan dari pendapatan sudah termasuk di area yang tadi rencana berempat ya pencapaian anggaran. Berikutnya lagi apa? Yaitu optimalisasi dari pendapatan daerah, kemudian manajemen para penyelenggara daerah. Apa lagi? Kalau di sini kan karena tidak ada uang desa Pak ya. Jadi yang terakhir adalah pemanfaatnya. Apa? Pengawas internal pemerintah. Ini yang dilengkapi dari penyebab korupsi cukup banyak. Tapi intinya adalah bahwa di sana ada kapabilitas atau ada apa? Kemampuan jabatan, pemenang, otoritas kedudukan dan sebagainya. Bahkan ada yang namanya satpam pun Pak itu juga punya kewenangan. Satpam juga punya kewenangan. Salah satunya apa? Misalnya satpamnya misalnya di kepala daerah dan sebagainya. Dia apa punya kewenangan membolehkan seseorang untuk menghadap atau tidak. Dia punya kewenangan. Kadang-kadang apa? Biar bisa menghadap berarti ya saya rokok, tolong jadwalkan pertemuan saya dengan makan dan sebagainya. Ada yang seperti itu dan sebagainya. Ada yang arogansi dan ini yang disampaikan dari PJ tadi kan ada pressure ini bisa apa? Tekanan dari internal maupun dari eksternal tadi. Ada pressure dan tekanan. Kemudian ada opportunity apa? Opportunity adalah kesempatan tadi ya. Intinya apa? Korupsi bisa terjadi karena apa? Karena adanya peluang atau opportunity tadi. Adanya sistem yang tidak bagus atau sudah ada sistem tetapi apa? Ternyata masih bisa atau memberikan celah peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Karena bagaimanapun sebagus atau sebagus apapun sistem, tapi ya semuanya buatan manusia, maka sangat tergantung pada siapa yang ada di balik siapa yang mengoperasikan sistem tersebut. When we have the gun. Dan yang terakhir tadi, rasionalisasi ini yang paling banyak. Rasionalisasi yaitu apa? Pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Kan saya nggak minta, saya dikasih, masa saya tolak. Itu namanya apa? Menolak rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Menolak rezeki itu apa? Dihukum sama Tuhan, dihukum sama Allah Pak kalau kita menolak rezeki. Ada rasionalisasi seperti itu. Itu rezekinya dari mana dulu? Itu yang perlu. Apakah rezekinya dari pokir misalnya, atau ada titipan pokir dan sebagainya? Mungkin kita juga berpesan kepada Bapak Ibu Kepala Titipan dan sebagainya. Mumpung masihnya Pak terkait dengan pokir dan sebagainya. Karena ini banyak terjadi hampir di seluruh pemerintah daerah. Karena ketika ada pokir-pokir yang dititipkan di SKPD yang bersangkutan, maka secara formal yang tanggung jawab siapa?
formil dan material ini. Yang tanggung jawab siapa? OPD-nya, Pak. Bukan dari pihak musuh pokirnya. Sehingga Bapak Ibu nanti ya, perlu dan tahu harus waspada. Kira-kira di dalam DPA-nya telah dicek nanti. Kan dari RAPBD sudah disahkan kan Pak ya? Dicek kembali. Kira-kira di dalam DPA-nya apakah ada usulan-usulan musyawarah dan sebagainya yang berasal dari kantor sebelah misalnya. Termasuk Pak Lurah juga nanti. Juga harus mengetahui nanti ini apakah pokir yang didanai dari APBD atau ini dari bantuan keuangan provinsi atau dari daerah dan sebagainya. Karena banyak terjadi yang dapat alokasi dana desa misalnya banyak sekali ya Pak. Kadang-kadang satu kegiatan Pak itu apa? Itu dananya bisa dari minimal 2. Karena saya baru tadi malam juga ada ada WA dari anggota Dewan Pak. Kalau satu lokasi ternyata ada 2 pendanaan kayak gimana Pak? Ya, dari juga ada, dari dana desa juga ada. Satu lokasi satu kegiatan. Kalau kita tidak dan sebagainya, maka satu kegiatan di satu lokasi tadi bisa di SPJ-kan double. Dan yang kepala lagi hibah bansos, terutama yang di Jawa Timur. Nanti kita tunggu. Hibah termasuk yang di Jawa Timur, karena kan belum lama juga ada OTT yang dilakukan terhadap salah satu anggota dewan yang di Jawa Timur. Ternyata apa? Salah satunya adalah bahwa pokir yang dituangkan dalam hibah bansos banyak yang penerimanya fiktif. Dan bahkan apa? Banyak dibantu juga oleh beberapa koordinator kepala desa. Kepala desa, Pak. Itu tadi, ya di nama Kopasnya itu dibantu oleh kepala desa namanya. Dan bahkan apa? Ternyata banyak yang fiktif. Itu untuk hibah bansos kan dan itu di Jawa Timur. Mudah-mudahan ya fiktifnya tidak ada di Kota Kediri. Itu baru jadi salah satu anggota. Tapi ya Pak, minimal Bapak Ibu sebagai lurah, sebagai kepala desa atau yang lain Pak, minimal mengetahui dan harus menjaga agar ketika ada pokir, ada aspirasi dari dewan dan sebagainya Pak, minimal tidak fiktif, ada bukti nyatanya. Itu apa ya? Itu yang paling lemah itu minimal tidak fiktif. Kalaupun ada kekurangan fisik dan sebagainya itu ya bisa dilihat kembali kekurangannya seperti apa. Apakah signifikan atau tidak? Apakah bisa diperbaiki dan sebagainya. Tapi kalau fiktif, udah dananya juga tidak ketemu dan sebagainya, barangnya tidak dan sebagainya. Yang rugi adalah siapa? Masyarakat juga. Jadi minimal tidak fiktif tadi. Termasuk nanti apa? Ya kalau di sini kan nggak ada dengan di sini tapi ada apa? Ada Rodamas kan? Hampir sama sebenarnya. Wah, kena kan? Hampir sama. Jadi jangan kira tidak ada alokasi dana desa aman, kita enggak. Itu hanya sumber jalannya saja. Tetapi terkait dengan aplikasi dan sebagainya, saya kira juga sama. Dan sekarang jadi minimal ada transparansi dan akuntabilitas. Kalau hanya dikerjakan 50% ya nggak apa-apa, kita katakan 50% aman. Tapi jangan sampai nanti apa? Tadi barangnya hanya 25%, disuruh tanda tangan 100%. 25%-nya apa? Masuk ke kantong kita dan sebagainya. Itu awal dari sebuah katakan korupsi. Ini untuk mengingatkan kita saja terkait dengan kira-kira jenis tindak tipikor itu apa saja. Ya, jenis tindak korupsi itu ada berapa jenis?
korupsi yang dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar. Yang pertama apa? Oleh kerugian keuangan negara atau daerah, kemudian suap menyuap. Yang ketiga apa kira-kira? Penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Nah ini bukan sapi, bukan sapi. Pemerasan. Yang kedua, perbuatan curang. Yang keenam, konflik kepentingan dalam pengadaan tadi. Maka kita cek tadi apa yang paling besar perkaranya adalah di pengadaan barang dan jasa. Ini karena banyak sekali apa konflik kepentingan dalam pengadaan. Dan itu banyak terjadi di beberapa daerah. Misalnya, ya apa BPJS juga ada Pak, tapi apa? Semua pengadaan BPJS harus lewat misalnya adiknya kepala daerah. Nah itu ada di divisi seberang Pak, ada di Kota Kediri, aman. Lewat. Dan yang terakhir adalah gratifikasi tadi. Gratifikasi. Coba bagus sekalian. Diucapkan kembali. Gratifikasi. Gratifikasi. Siap. Saya menolak gratifikasi. Saya menolak gratifikasi. Pak belum catat dan tekan. Ya. Sertifikat dan sebagainya sangat aman. Karena apa? Niat dan sebagainya kan tidak bisa kita ketahui. Gratifikasi. Jadi itu bukan ini, bukan biasanya kita enggak. Ada namanya rasionalisasi tadi. Ya. Ada rasionalisasi tadi. Dan yang paling atau yang wajib kita ketahui minimal ada 3. Ya. Yang pertama yaitu penyuapan, berikutnya adalah pemerasan dan gratifikasi, sehingga kita mampu membedakannya. Minimal dari 30 tadi sudah dikelompokkan menjadi 7 jenis, kemudian kita kelompokkan lagi menjadi biar hafal ini. Ya, kita kenal dengan namanya SPG, ya kan? SPG suap, pemerasan. Ketika yang aktif tadi adalah masyarakat atau pengusaha, ya, dan kita pun juga yang namanya transaksional, ya, dan kita juga menyepakatinya, jadi ada ijab kabulnya ini. Maka penerimaan tersebut yang bersifat transaksional dinamakan penyuapan. Itu bersifat transaksional. Misalnya apa? Misalnya seorang pemohon datang ke kelurahan untuk minta cepat, misalnya KTP dan sebagainya. Kemudian yang biasanya harus 7 hari, 1 jam selesai misalnya. Karena 1 jam selesai, tadi ini bisa 2 hal ini. Bisa terjadi peristiwa gratifikasi, bisa terjadi peristiwa suatu apa. Karena kadang-kadang ada yang menawarkan kalau 1 jam selesai berarti ada tarifnya. Misalnya kalau 1 jam selesai biasanya 200.000 misalnya. Ketika transaksi terjadi, maka itu sudah masuk karena penyuapan. Kalau penyuapan itu saling memberikan hak. Ya. Haknya dalam bentuk apa kan? Pak kalau diperas saya susah jelaskan kalau gitu nanti. Gitu Pak. Iya. Kalau kan masih enak kan saling. Kalau pemerasan ini susah menjelaskan. Kalau sifatnya terjadi transaksional itu masuk di ranah penyuapan tadi, suap penyuapan. Yang berikutnya, kapan terjadi gratifikasi? Misalnya dari pemohon perizinan, misalnya tadi kan data yang perizinan, kemudian dilayani dengan baik, dilayani dengan SIM dan sebagainya, kemudian dia apa? Ya, karena sudah dilayani dengan baik, perizinan selesai, maka kadang-kadang apa? Memberikan apa?
uang rokok tadi atau uang tanda terima kasih dan sebagainya, sedekah dan sebagainya ya, kan? Tapi kalau ASN tidak masuk dalam kategori penerima sedekah, itu masuk dana gratifikasi, uang rokok, tanda terima kasih dan sebagainya, ya yang diberikan oleh pengusaha masyarakat sebanyak kepada para penyelenggara atau pejabat kita, itu yang dinamakan gratifikasi. Ya. Bahkan apa? Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu di siapa yang memberikan. Ya. Apakah dari si A dan sebagainya? Kadang-kadang kita nggak tahu di sini. Itu sudah masuk karena gratifikasi. Tetapi kalau ada transaksi online tadi, oke, tidak mempercepat dan sebagainya, tidak dimenangkan tender dan sebagainya, kemudian dipenuhi hak-haknya tadi, maka itu masuk di ranah penyuapan. Kalau ada transaksi berarti apa? Ada ijab kabulnya, Pak. Nanti kalau menang, Bapak akan saya kasih 10%. Deal. Itu namanya transaksi online. Itu masuk di ranah penyuapan. Kalau gratifikasi seperti apa? Kalau gratifikasi itu apa? Tidak perlu kesempatan awal, karena pihak pemberi mungkin mengetahui kemenangan Bapak, misalnya Pak Lurah, misalnya Pak Camat dan sebagainya, apa? Pihak pemberi mengetahui Pak Camat, Pak Lurah, kalau ini punya kekuasaan dan sebagainya, sehingga kayaknya saya beri, hari ini saya beri, misalnya dan sebagainya, sebagai wakil wakil saya dan sebagainya, agar kedepannya ya kalau ada perizinan sebagainya bisa lebih lancar dan sebagainya. Itu ada yang namanya bersifat apa? Tanam budi dan bersifat tanam. Nah, kalau yang terakhir, pemerasan. Tidak aktif siapa? Tidak aktif kita sebagai negeri tadi. Aktif tadi ya. Misal tadi ada di bulan Pak, ya Pak. Nanti kalau misalnya proyek saya menang, saya kasih 10%, enggak? Pak, enggak 10%, Pak. Terus dinaikkan jadi 20% misalnya. Sudah ke arah pemerasan. Ada lagi yang dipanggil-panggil dan sebagainya. Nah, juga itu siapa, Pak? Ya. Yang dipanggil APH, dipanggil Pak Inspektur misalnya. Nah, dan sebagainya. Itu bisa mengarah ke arah pemerasan. Jika pihak tadi merasa ada sesuatu yang harus diberikan kepada atau penyelenggara. Kalau gambarnya ini, maknanya seperti itu. Bagaimana kita verifikasi suap sama pemerasan? Yang jelas apa? Kalau suap itu ada kesepakatan. Kalau gratifikasi ya tidak ada kesepakatan, bersifat tanam budi dan berhubungan dengan jabatan kita. Yang terakhir ini di pemerasan apa? Ada permintaan sepihak dari penerima atau para pejabat bersifat memaksa karena punya kekuasaan atau ancaman pidananya. Tapi khusus untuk gratifikasi ada pengecualian. Ketika seseorang pegawai negeri atau negara-negara menerima gratifikasi, maka secara hukum dia diancam pidana minimal 4 tahun sampai dengan dan sebagainya. Tetapi ancaman pidananya bisa hapus manakala penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja. Jadi misalnya hari ini tanggal 7 nih kan menerima gratifikasi dari X dari perusahaan dan sebagainya, maka Bapak Ibu punya kesempatan untuk melaporkan kepada KPK ya dalam jangka waktu 30 hari kerja tadi. Kalau sudah melaporkan kepada KPK dan sebagainya, misalnya suatu hari ada peristiwa hukum nih, ternyata ada pelaporan masyarakat kepada kejaksaan, kepolisian dan sebagainya, dan nama Bapak Ibu ada yang disebut Pak Dodi misalnya dan sebagainya, pernah menerima Pak berapa? 500.000 dan sebagainya. Terkait dengan apa? Dengan
dengan audit Rodamas dan sebagainya. Itu. Kalau misalnya dari Pak Dodi tadi sudah pernah melaporkan kepada KPK, ya, maka Pak Dodi aman dari ancaman pidana. Karena ketika Pak Dodi tadi sudah melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 3 bulan kerja, kemudian akan ada surat dari KPK, surat dari pimpinan KPK yang menyatakan bahwa yang diterima Pak Dodi tadi itu gratifikasi atau bukan. Kalau memang bukan gratifikasi, Pak, akan kita proses dan apa itu sah milik penerima, sah milik Pak Dodi. Kalau ternyata yang diterima bukan gratifikasi, tapi apa? Ada surat dari pimpinan KPK yang diterima dari Pak Dodi tadi sebesar 500.000 bukan gratifikasi. Itu akan dan bisa dimiliki oleh penerima. Tapi kalau itu memang gratifikasi, ya, maka jumlah penerimaan sebesar 500.000 tadi, ya, berdasarkan hukuman jabatan sebagai dianalisis ternyata yang gratifikasi, maka akan diserahkan ke kas negara. Dan ketika Bapak Ibu sudah mendapat itu berarti sudah aman. Ketika ada pengaduan dari masyarakat, dari aras dan sebagainya, Bapak Ibu sudah menerima suratnya dari KPK bahwa tanggal 7 Desember saya pernah menerima 500.000 tetapi sudah saya laporkan kepada KPK. Mau dipanggil dari kepolisian, dari kejaksaan dan sebagainya, bisa kita tapi lain lagi nih, kalau sudah lewat dari 30 hari, sudah lewat dari 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya, itu tidak dihubungi untuk melakukan gratifikasi lagi, tapi sudah masuk di tanah suap karena dianggap bersepakat, karena kesepakatan di sana. Dan salah satu step pencegahannya tadi yang saya sampaikan ada di 8 area sini kan, mulai dari tentang penganggarannya, pengadaan para penjasa, kemudian para perusahaan kapabilitas aminnya, ASN, di macam daerah, daerah. Dan terakhir ada tata kelola dana desa bagi kabupaten kota yang ada dana desanya. Minimal dari 8 area inilah yang masuk dalam ranah ini tadi. Dan informasi dari BPJS juga 95% sudah menunjukkan setelah komunikasi tetap 95%. Ini kira-kira apa perbaikan yang bisa dilakukan? Perbaikan yang bisa dilakukan misalnya adalah mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian mendorong terciptanya apa? Sistem, ya, ada sistem yang meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Ya. Ada EKP tadi, dan ada SPIP, kemudian ada SPIP dan sebagainya. Itulah sistem-sistem yang dibuat baik di pusat maupun daerah yang terkait dengan bagaimana meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Dia melaksanakan koordinasi dengan dinas yang pusat dan daerah lainnya dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Oke, berikutnya apa? Informasi yang oleh apa? Informasi terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Minimal nanti dari APIK, ya, dari Pak Inspektur juga mengetahui nanti manakala di SAPD itu ada indikasi namanya, ada indikasi terjadinya mungkin terjadi tindak korupsi, maka segala mungkin berkoordinasi dengan jangan sampai nanti apa berhubungan sama apa dan sebagainya. Minimal dari SKPD ketika ada panggilan dari apa dan sebagainya itu sudah berkoordinasi dengan inspektorat, minimal koordinasi dengan inspektorat. Itu salah satu bentuk dari peningkatan kapabilitas kita. Ini ada survei tadi, ya. Jadi survei yang dilakukan oleh KPK terkait dengan apa? Dengan kepentingan integritas. Jadi secara nasional tadi sudah kita sebutkan, ya. Angkanya 71,9 dan di tempat kiri berapa?
Berapa SPI-nya Bapak Diri? 77 berarti apa? Berada di atas rata-rata nasional ya. Mudah-mudahan bisa tetap terjaga. Dan kalau SPI Jawa Timur Pak, tahun kemarin itu 70,4 rata-rata ya. Bila kita sudah berada rata-rata di atas nasional dan rata-rata di atas SPI kabupaten kota di Jawa Timur. Ikhtiar, niat, doa dan ikhtiar tadi. Sudah mentok Pak. Ikhtiar, doa, dan terakhir ikhtiar. Ikhtiarnya ya, ikhtiarnya benar apa salah? Kalau ikhtiarnya nggak salah Pak, kayak Adi Probolinggo itu akhirnya yang masih juga ditangkap, kajiannya juga ikut diamankan. Ya, intinya nanti kalau berkaitan dengan adanya tindak pidana korupsi, mungkin nanti bisa disampaikan ke saluran pengadilannya. Karena bahkan kemarin juga ada cerita yang di Jawa Timur juga, misalnya ada beberapa kepala dinas kemudian apa dimintain juga dan sebagainya. Tapi alhamdulillah teman juga beberapa yang bisa lolos, tidak jadi diperas dan sebagainya apa minimal apa tadi menginfokan dan clear informasinya jelas yang minta siapa dan diminta berapa dan sebagainya dalam agenda apa kira-kira dan sebagainya. Intinya ya harus berani secara bersama-sama dan bersama-sama dan tentunya apa pemberantasan tindak korupsi ini ya, salah satu kunci utama adalah menjadi kepala daerah. Minimal kalau dari kepala daerah sudah komitmen nanti akan semakin kebal sebagainya, maka sebenarnya bisa dilakukan secara bersama-sama. Oke Ibu, mungkin itu saja sedikit pengantar dari kami ya. Mudah-mudahan ada yang nyangkut, minimal Bapak Ibu tahu ada yang namanya SPG dan sebab pemanasan gratifikasi. Nah, kan banyak kan kalau katanya Pak kenapa SPG? Tahu. Intinya apa? Kalau dapat SPG jangan dibawa ke rumah. Tapi silakan dilaporkan dan dibawa ke kantor. Karena kalau dibawa ke rumah Pak, Iya Pak. bencana lebih besar karena ada KPK yang kita ada KPK yang ketinggalan yang ada di rumah kita. Ya Pak. Oke, itu saja sedikit perkataan dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Sekali lagi, fokus kami di sini adalah bagaimana kita bisa saling mengingatkan. Ya, Pak Camat bisa mengingatkan Pak Lurah pun juga bisa mengingatkan kepada Pak Camat bisa memberikan masukan kepada Pak Sekda untuk juga dengan Pak dan sebagainya. Maka kuncinya kita harus melakukan sinergi dan Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan peserta akan dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai anti korupsi, sehingga mampu menjadi landasan untuk dapat meningkatkan integritas dan bersinergi untuk bersama melawan korupsi. Tim Liputan, Toho TV.